Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hemat atau pelit. Ada orang kita dalam bayangan kita. Kalau orang hemat itu pasti hidupnya sedih, sengsara, belangsak karena semuanya direm, ditekan. Orang berpikir juga kalau orang royal itu bahagia, senang, semuanya tercapai. Yang namanya orang hemat memikirkan pengeluaran. Mana kebutuhan, mana keinginan. Beda loh kebutuhan sama keinginan. Saya ambil contoh. Misalnya ibu sudah punya HP. Cuman karena gengsi sama teman-teman gaul, sama teman-teman ngaji ibu biar kelihatan keren, belilah HP yang paling baru. Padahal yang duluan aja masih bisa dipakai SMS-an, dipakai teleponan. Nah, itu royal. Kalau orang yang hemat, ala kenapa sih masih bisa dipakai? Kenapa sih? Sesuai kebutuhan. Orang yang pelit, orang yang buat kebutuhan dirinya saja masih ngitung-ngitung. Dihitung-hitung. Kalau orang yang hemat, dia dapat gaji 5 juta. Yang 2 juta ditabung deh buat masa depan, takut ada kebutuhan. Kalau orang yang pelit, yang koret, tabungnya 4,5 juta. Buat kebutuhan 500.000. Kalau orang yang hemat tahu persis, ini kebutuhan saya, makan ini. Tapi dihemat, nggak sampai berlebihan. Kalau orang yang pelit, mendingan nebeng sama orang. Ya. Ada yang begitu. Ada. Kedengeran Amung ulang tahun, nebeng makan dong Mung. Mama tidak pernah nyinggung. Nah, itu orang pelit. Sementara Islam tidak menginginkan kita umatnya jadi orang yang pelit, jadi orang yang boros, tapi di tengah-tengah. Anda lihat Bani Israel 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataquda malumam mahsura. Jangan kalian simpan tangan kalian di pundak kalian saking koretnya. Jangan terlalu menjulurkan tangan saking boros-borosnya yang menyebabkan kalian terhina dan menyesal. Tuh, Quran mengajarkan umat Islam jangan koret, jangan pelit, jangan boros. Jangan kalian simpan tangan kalian di pundak kalian. Maaf, kalau orang yang tangannya di pundak mulu, menjulur ke depan enggak? Enggak. Saking koretnya. Saudara datang minta tolong, enggak. Tetangga datang minta tolong, enggak dibantuin. Pelit banget. Ini orang terhina, terkenal tuh si koret. Kira-kira ibu mau nggak berteman sama yang koret? Enggak. Terhina. Jangan terlalu menjulurkan tangan. Terlalu boros. Kenapa? Kalau disimpan di kuduk terhina, kalau terlalu boros nyesal. Pas udah tua kan rezeki nggak ada terus. Ya Allah, coba dulu ya. Lagi banyak rezeki bikin rumah, nyesel. Yang boros masalah. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Jangan memboros-boroskan harta. Yang memboroskan harta saudara-saudaranya setan. Beda loh antara hemat sama pelit. Saya ambil contoh.
Sekarang kan banyak banget di pertokoan tuh diskon. Kadang-kadang dibuka jam 10 malam, jam 11 malam. Aneh buat saya mah. Giliran diskon pertokoan murudul orang pada datang. Tahu nggak murudul? Banyak orang datang pengen diskon. Giliran tahajud mah susah banget ya. Saya tanya, banyak kan yang datang ke tempat diskon, banyak kan yang datang ke tempat tahajud. Diskon. Berarti ini pengalaman. Kalau misalnya di pertokoan ada diskon, kata orang hemat, alhamdulillah, emang butuh. Biarin deh sama fungsinya. Beli tuh pas tadi di diskon. Dia nggak mikir model mah gampang, yang penting fungsinya. Beli itu sepatu, beli itu baju, apa-apa itu hemat. Kalau orang pelit mah, ntar aja tuh Pak. Saudara yang itu sering beli baju, ntar kalau dia lusurin, minta. Ada yang begitu di sini? Ada. Koret. Koret. Kalau orang yang hemat, misalnya kita makanlah di suatu tempat, pelayanannya baik, kita kasih tip lah 20.000, 50.000. Itu orang hemat, sesuai dengan pelayanannya mereka berikan ke kita. Kalau orang yang koret, sama sekali nggak pernah ngasih tip sama orang. Contoh, ibu beli perabotan elektronik, beli kulkas misalnya. Taruh deh, emang kondisi kita keuangan nggak begitu banyak. Kasih dong, hargai orang yang ngangkat-ngangkat walaupun Anda sudah membayar harganya. Kasih ke 20.000, hargai orang ngangkat. Lo aja ngangkat kagak kuat nenek-nenek. Kasih ke 20.000, 30.000, 25.000, wajar kan? Menghargai tenaga orang. Kalau yang pelit, ngapain amat? Kita kan terima di rumah. Mikir coba kalau kita ada di posisi mereka. Tuh, sangat jauh berbeda antara orang hemat dengan orang pelit. Kalau orang hemat selalu berhati-hati dalam pengeluaran. Kalau orang pelit jangankan nolongin orang lain, buat dirinya aja mikir mulu. Orang pelit setiap dapat uang disimpan. Gampang makan manumpang. Saya tanya, ada nggak orang yang punya rumah listriknya nyolok dari luar, dari jalanan? Ada nggak? Mana orangnya? Orang pelit tahu. Kita hidup butuh penerangan nggak? Butuh. Butuh kulkas nggak? Butuh AC nggak? Bayar listriknya, tahu koret dasar. Orang pelit ngajarin deh numpang. Apa itu Anda nggak tahu kalau numpang di jalanan itu nyolok, itu nyolong. Nggak berkah loh semua yang dalam diri kita. Hati-hati, jangan pelit. Saya perhatikan di masyarakat kita, emak-emak pengajian juga banyak yang begitu. Giliran balita diomongin orang lain, ih dia mah kuenya nggak enak ya. Ih dia mah bubur kacang hijaunya begitu kok. Beda. Kalau saya bikin mah pasti enak. Saya sengajain bulan besok dia tugas tuh bikin bubur itu kacang hijau bakaran buat balita. Giliran dia yang bikin, ya Allah bolu tipis. Kue bolu bisa buat ngipas. Kenapa? Pelit. Cuman orang yang kayak begini giliran ngebungkus kue paling mana orangnya? Banyak gue lihat tuh mama kayak gitu nggak tahu malu. Giliran suruh ngumpulin kue sedikit ngeluarinnya, tempatnya doang yang gede. Ih, nggak tahu malu. Saya nggak bercanda, gue ngurusin pengajian tiap hari. Giliran selesai ngaji ngebungkus paling banyak. Mikir, itu orang koret pelit mikir. Kalau Anda pengen ngebus banyak, bawain kuenya banyak pengajian, oke? Boleh jadi orang hemat, tapi tidak boleh jadi orang